Menghayati kemahatauan dan kemahahadiran Allah. Saya merasa tema ini berat. Pak Sin Leong bikinnya enggak tahu kenapa ya. Supaya kita belajar kemahatauan Allah begitu ya. Tapi hari ini saya tidak akan membahas bagaimana membuktikan bahwa Allah itu maha tahu dan maha hadir dengan berbagai ayat atau bersifat apologetis. Tapi saya lebih sebagaimana ayat itu mengatakan, tema itu mengatakan menghayati ya. Dan kita akan melihat Mazmur 139 bagaimana Daud ya memahami kemahatauan dan kemahahadiran Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, untuk itu kita akan membaca, ini kok tiba-tiba mati. Oke. Kalau bisa kita membaca secara bertanggapan, ya, yang pria ayat yang pertama ganjil dan wanita ayat yang genap, ya, baca yang keras supaya saudara juga memahaminya dan merasakannya. Mazmur 139 dari ayat 1 sampai ayat 12 saja. Silakan yang putra. Tuh, itu biduan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja meliputi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Ya, terima kasih sampai sini. Setidaknya saudara sudah memahami tentang kemahatauan Allah dan kemahahadiran Allah di bagian beberapa ayat ini. Tapi kalau saudara ingin mendalami ya lebih khusus, nanti ikut kelas pembinaan penginjil Denny ya. Di sana akan terjadi diskusi ya dan sebagainya. Nah, saudara, saya mau bertanya, apakah kita ini mengenal diri kita enggak ya? Kita mengasihi diri kita enggak? Apakah saudara mempunyai gambar tentang self image, citra diri yang baik? Apakah saudara itu bangga ya? Merasa maksudnya apakah saudara itu mengasihi diri sebagaimana mestinya? Tidak sedikit loh saudara, banyak orang itu tidak mengasihi dirinya, tidak mencintai dirinya, tidak puas akan dirinya. Indikasinya apa saudara? Ya oplas. Tahu oplas? Ya macam-macam itu saudara ya. Tapi ada yang lebih tragis adalah mereka mengakhiri hidupnya. Ya, kata penginjil Denny, bundir gitu ya. Beberapa waktu yang lalu terjadi di Petra. Dan disusul di Jakarta. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Ada yang bukan terjun dari lantai yang paling atas, tapi juga ada yang menggantungkan diri dan dengan berbagai cara mereka mengakhiri hidupnya. Mereka tidak puas akan dirinya. Mereka tidak mencintai dirinya. Mereka tidak senang dengan keberadaan dirinya. Bagaimana saudara? Apakah saudara selama ini mengasihi diri saudara? Kalau kita tidak bisa mengasihi diri kita, kita tidak mungkin bisa mengasihi orang lain. Tidak mungkin juga mengasihi Allah. Karena itu saudara, kita harus memastikan
bahwa kita ini benar-benar mengasihi diri kita. Siapakah yang bisa mengubah citra diri kita? Tidak ada. Meskipun kita mengerti keadaan kita, tidak ada seorang pun yang bisa mengubah citra diri kita. Yang bisa mengubah citra diri kita adalah Tuhan. Itulah Mazmur Daud 139. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu mengerti dan memahami kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Daud. Bahwa Tuhan itu tahu sedetail-detailnya, sedalam-dalamnya tentang diri kita. Karena itu yang bisa mengubah citra diri kita, yang bisa mengubah keadaan kita adalah Tuhan itu sendiri yang maha tahu dan maha hadir. Dan inilah yang akan kita belajar bersama-sama dari Mazmur 139 ini. Bagaimana Mazmur itu mengajarkan kepada orang yang membaca bagian Mazmur ini, khususnya ditujukan kepada siapa? Pemimpin biduan. Siapakah pemimpin biduan itu? Adalah pemusik, pemain, pelayan di dalam bait Allah. Mereka adalah pelayan-pelayan rohani. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan di bait Allah. Tapi Daud mengingatkan mereka bahwa Tuhan itu maha tahu dan maha hadir. Karena itu setiap orang yang melayani di bait Allah tidak boleh sembarang melayani Tuhan. Tidak boleh sembarang mempermainkan status dan talenta dan kesempatan melayani Tuhan. Sebab Allah itu apa? Maha tahu. Saya pikir Mazmur ini baik sekali ya. Tapi kalau mendetail tidak cukup waktu. Tapi ayat ini ada 12 ayat. Bahas satu ayat aja itu sudah cukup panjang saudara. Tapi saya mencoba berusaha ya secepat mungkin. Nah kita akan belajar pemahaman Daud tentang kemahatauan Allah dari ayat 1 sampai 2. Allah tahu segala sesuatu dan diriku. Saya senang Mazmur ini. Karena Daud itu mencoba menghayati apa yang dimaksudkan kemahaan Allah itu. Kemahatauan dan kemahahadirannya. Allah itu bukan tahu segala sesuatu. Itu tidak terlalu penting. Betul? Allah maha tahu segala. Tapi Allah tahu tentang diriku. Itu yang sangat penting. Nah saudara, kita senang nggak? Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha hadir, kita senang nggak? I don't think you like it. Saya tidak percaya bahwa kita setulusnya mengatakan kalau Tuhan itu maha tahu kita senang. Kalau bisa Tuhan itu tahunya setengah-setengah aja. Bahaya kalau Tuhan tak maha tahu tentang diri kita, betul? Ya, kalau saya berbuat baik, Tuhan maha tahu. Kalau saya berbuat salah, berbuat dosa, pasti Tuhan tidak tahu. Banyak orang nggak tahu. Kita menipu diri kita sendiri. Makanya Daud itu begitu expound, begitu expose, begitu mendalam. Ya, jangan mempermainkan kemahatauan Allah dan kemahahadirannya. It's not just that God knows everything, He knows me. Dia tidak hanya tahu segala sesuatu, Dia tahu tentang diriku. Itu yang penting saudara. Ayat pertama, engkau telah menyelidiki dan mengenal aku. Sejak dalam kandungan pun sudah tahu tentang diri kita ya toh. Tuhan tahu sifat keburukan kita, karakter kita. Jadi kita tidak boleh sembarang membenarkan diri. Tapi biasanya kita kalau doa tuh kelihatan rohani ya. Dan itu baik sebetulnya. Waktu doa, Tuhan ampunilah dosaku Tuhan. Tuhan hamba-Mu tidak layak, topanglah, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu ya. Begitu buka mata, lain lagi, saya siapa, kamu siapa, gitu kan. Lain lagi doa lain, apa yang nyata saudara.
Allah itu tidak bisa dibohongi ya. Jadi kita tidak bisa sembunyi di hadapan Allah dan tidak ada yang tertutup bagi Allah, saudara. Allah itu tahu apa yang terjadi. Beberapa waktu yang lalu saya itu terima surat tilang dari polisi. Loh, saya bilang, apa nggak salah ya? Saya kapan melanggar ini? Saya tidak pernah melanggar, saya bilang. Tapi ini mobil saya, plat nomor saya. Lalu saya pikir-pikir, oh iya benar loh. Saya melanggar waktu saya ke UNER, ke rumah sakit buru-buru itu. Ya mungkin waktu lampu merah pun brak gitu, saudara. Tapi sebetulnya bukan hanya satu kali itu saya langgar lampu merah. Seringkali. Hari ini tadi saya juga melanggar satu kali, tapi untung tidak ada CCTV. Tapi yang ini ada CCTV-nya, saudara. Nggak bisa melarikan diri. Jadi karena sudah ada CCTV dan plat nomor, tidak bisa dibohongi, nggak mau bayar denda. Sejak itu saya selalu hati-hati karena ada CCTV. Khususnya rambu-rambu lalu lintas yang ada CCTV dari belakang. Hati-hati loh saudara, betul. Nanti kamu terima surat tilang. Ada yang pernah? Kalau belum pernah, hati-hati ya, CCTV itu ada. Saudara, di gereja kita itu juga banyak CCTV loh saudara. Di gereja kita mobil pun pasang CCTV ya Pak Sugiono ya. Jadi tidak boleh sembarang gosip atau ngerasanin orang ya. Di mobil gereja ada CCTV saudara. Saudara, bagaimana kita menghayati kemahatauan Allah? Allah tahu saudara. Jadi CCTV itu juga sebagai tanda bahwa kita selalu ingat bahwa Allah tahu, bukan hanya CCTV tahu, saudara. Allah itu bagaikan CCTV bagi kita. Jangan hanya karena CCTV itu. Allah itu bagai CCTV kita yang transparan. Yang bisa menembus persoalan apa saja. Maksudnya, Allah menanamkan CCTV itu di hati nurani kita. Ya kan? Kalau kita berbuat salah, orang lain tidak tahu, tapi kita tahu. Makanya kenapa kita kalau berdoa, kita selalu mengatakan, Tuhan ampunilah dosaku. Karena kita tahu bahwa kita berdosa. Selalu berdoa, minta pengampunan dosa. Allah juga menanamkan CCTV di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa menginsafkan, bisa menegur kita ketika kita salah. Itu kemahahadiran Allah itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Jadi ayat yang kedua dan keempat, segala perlakuan kita, saudara, Tuhan tahu. Waktu duduk atau waktu berdiri, apa yang Daud lakukan, ia tahu. Bahkan ia mengikuti jalan pikirannya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nah, kalau saudara membaca Mazmur 51, habis-habisan Daud mengaku satu demi satu. Semua dosa dikeluarkan, minta ampun, minta ditahirkan, minta disucikan. Karena tidak ada cara lain menghadap Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Suci. Tidak ada yang tersembunyi, saudara. Jadi kalau saya membaca Mazmur ini atau membahas bagian ini, semakin baca semakin bersalah, semakin guilty feeling. Banyak orang itu belajar tentang Maha tahu Allah dan Maha hadir atau kemahaan Allah itu hanya sebatas teologi, pengertian bahasa. Tapi tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-harinya. Justru kehidupan sehari-harinya itu membuktikan bahwa dia tidak tahu bahwa Allah itu Maha tahu. Nggak ada indikasi bahwa dia adalah orang yang menyadari bahwa Allah itu Maha tahu. Nah, inilah yang diajarkan oleh Daud. Daud mulai sejak itu dia berhati-hati
untuk menjalani hidupnya. Karena Allah itu benar-benar Maha tahu. It's not just that God created everything, He created me. Dia bukan hanya menciptakan segala sesuatu, tapi Dia telah menciptakan aku menurut gambar rupanya. Tidak ada orang yang mengerti sifat-sifat dan detail-detailnya tentang organ tubuh kita dan jiwa kita kecuali Allah. Nah saudara, siapa yang lebih tahu? Orang tua atau anak? Atau anak orang tua? Maksudnya apakah anak lebih tahu sifat orang tua atau orang tua lebih tahu sifat anak? Orang tua itu lebih tahu sifat anaknya sudah sejak kandungan. Dia sudah bisa merasakan anak ini aktif atau tidak begitu ya. Jelaslah orang tua lebih tahu daripada anaknya. Demikian juga saudara. Tuhan itu tahu tentang diri kita, apa yang kita lakukan. Kalau tidak salah barusan ini kita baca LD minggu lalu atau kapan ya, tentang 1 Samuel pasal 3, bicara tentang Samuel mendengar suara Tuhan. 3 kali Samuel tidak tahu. Saudara tahu enggak, Tuhan pakai Samuel untuk menegur Imam Eli. Imam Eli ini selama ini dia berpikir dia tidak tahu bahwa Tuhan itu tahu kesalahan dan dosa dia. Imam Eli tidak menasehati atau menegur anak-anaknya yang telah menghujat Allah, demikian bahasanya. Dia pikir Allah tidak tahu, sudah bertahun-tahun dia membungkusnya. Kenapa Allah tidak langsung menegur dia? Karena belum timingnya. Tapi Allah pakai Samuel. Yang kecil itu masih muda. Dan Imam Eli baru tahu bahwa Samuel mendapatkan penglihatan suara dari Tuhan 3 kali. Nanti kalau dia panggil sekali lagi, katakan bicaralah kepada aku. Selesai lalu Imam Eli ketemu Samuel. Apa yang Allah bicarakan kepada kamu? Jelaskan. Jangan kamu bohong. Kalau kamu bohong, gua malah dia ancam saudara. Ya baguslah, karena kamu minta. Demikian Tuhan pakai cara itu sehingga Samuel menjelaskan. Apa yang disampaikan? Bahwa Tuhan akan menghukum anak-anaknya Eli. Imam Eli mengatakan, lakukanlah apa yang dipandang baik oleh Tuhan. Dia terima, dia tidak protes. Bagaimana bisa terjadi? Saya ini adalah Imam Eli, imam yang benar, imam yang tidak pernah berbuat dosa. Rupanya dosa yang terbungkus selama ini dibongkar oleh Tuhan. Saudara, siapakah Anda dan siapakah saya? Kita semua tidak tahu sedetail-detailnya tentang siapa diri kita. Tapi Tuhan tahu ya. Jadi kalau kita membungkusnya, kapan itu akan terjadi. Ya mohon Tuhan menolong memimpin kita supaya ketika kita belajar Mazmur ini juga belajar seperti Daud, ya menghayati bahwa Allah itu Maha tahu. Jadi mulai hari ini kita harus memperbaiki diri kita, cara kita ngomong, ya, cara kita berrelasi, cara kita melayani, ya ada banyak hal yang kita lakukan, kita harus melakukan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang memahami Allah yang Maha tahu. Ya seperti ya segala sesuatu kita kerjakan itu ada TV yang memperhatikan kita. Nah ayat berikutnya adalah ayat yang ke-3 dan 5. Allah pelindungku yang sempurna. Engkau memeriksa, ya Allah itu pelindung. Allah itu memeriksa, melindungi, memagari begitu saudara ya. Ketika aku berjalan dan berbaring, ya mungkin zaman itu bahasanya bahasa syair ya. Jadi
jalan, apa duduk atau berdiri, ya, artinya di mana saja kita berada, ya, Tuhan itu memaklumi, ya. Di situ dikatakan segala jalan kau maklumi. Nah, bisa juga diterjemahkan kau ketahui, kau kenali, kau pahami jalanku, ya. Ada banyak mazmur yang menjelaskan tentang bagaimana Tuhan itu sudah berkali-kali menyertai dan melindungi Daud, ya. Daud itu dikejar-kejar musuhnya, Daud itu banyak musuhnya atau banyak bahayanya, ya, berkali-kali, termasuk Saul, ya, berkali-kali ingin membunuh dia, saudara, tapi tidak nyampe. Itu bukan karena Saul itu kurang pintar, saudara, tapi karena perlindungan Tuhan pada Daud. Jadi itu tanda karena janji Allah, ya, menolak Saul menjadi raja dan Tuhan sudah memilih Daud, pasti Tuhan bertanggung jawab akan memelihara dan melindungi. Saya percaya kalau saudara dipilih oleh Tuhan, dipakai Tuhan, kalau Tuhan sudah berjanji, ya, Tuhan akan pakai saudara. Tuhan akan melindungi saudara meskipun ada berbagai bahaya. Karena itu di Mazmur pasal 2 ayat 12, berbahagialah orang yang berlindung padanya, ya. Karena Tuhan itu selalu melindungi orang-orang yang tertindas, yang terinjak, ya, di dalam kesesakannya, dikejar-kejar nyawa, terancam dan sebagainya. Itu mazmur-mazmur yang indah yang mengindikasikan bahwa Daud itu pernah mengalami hal itu. Dia pernah tertekan, terdesak, ya, ketakutan, terancam, bahkan nyawanya pun mau dihabisi. Tapi Tuhan melindunginya. Tuhan menyertainya. Tuhan itu pelindung, ya. Tuhan itu tahu tentang keadaannya. Yang bagian keempat, Allah jauh lebih tahu tentang diriku daripada aku tahu tentang dirinya. Allah mengetahui diriku lebih baik daripada kita mengetahui dirinya. Betul ya saudara? Karena itu dikatakan ayat yang ke-6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kita tidak mungkin memahami Allah sepenuhnya, tetapi Allah memahami kita sepenuhnya, saudara. Kita harusnya bersyukur ya, karena kita memiliki Allah yang maha tahu, bukan setengah tahu atau kurang tahu, saudara. Kenapa orang suka menyembah berhala? Karena berhala itu bisa dipermainkan oleh manusia, karena manusia itu suka mempermainkan ilah atau berhala. Berhala itu kan bukan hidup, saudara, buatan tangan manusia. Jadi kalau dia butuh, dia datang dihampiri. Kalau dia tidak butuh, ya dia marah, mungkin bisa dibanting dan ya ditinggal begitu saja. Tapi kalau Allah yang hidup tidak bisa diperlakukan begitu, karena dia bukan fisik, dia bukan benda, dia bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Allah itu terlalu ajaib bagi kita, saudara. Itulah ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, bagaimana Daud memahami kemahatauan Allah, ya, sehingga dia mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dibohongi, ya. Segala pikiran kita, perlakuan kita, itu dicatat Allah dan diketahui oleh Allah. Dan Allah telah memasang CCTV loh di dalam hati kita, di hati nurani kita. Dan Allah mengutus Roh Kudusnya di dalam hati kita. Itu adalah CCTV yang paling jelas. Roh Tuhan adalah roh kebenaran, roh suci, roh yang menginsafkan kita. Nah, hari ini kita belajar ya tentang kemahatauan Allah melalui kehidupan praktis kita. Marilah kita tunjukkan ya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang memahami ya kemahatauan Allah. Nah, bagian yang kedua adalah kemahadiran Allah dari ayat 7 sampai ayat yang 12. Di situ dikatakan bahwa bagaimana aku bisa menjauhi
roh Allah. Ya, ayat yang ketujuh, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Itu suatu pertanyaan yang dijawab adalah tidak mungkin. Roh Tuhan itu tidak bisa dilihat, tapi seperti angin, ya, atau seperti udara, tidak kelihatan tapi ada. Adalah tidak mungkin orang itu bisa menghindar, melarikan diri, atau menjauhi roh Allah. Roh Allah itu ada di mana-mana dan Dia Maha Hadir. Baik di langit, di surga, di bumi, maupun di dunia orang mati, katanya begitu ya. Sejauh mungkin yang kita anggap, yang sulit dijangkau oleh manusia, bahkan sulit dijangkau oleh hati pikiran manusia, di situ ada Allah hadir. Jadi kemahadiran Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu dan pikiran kita. Kita selalu berpikir, tidak mungkin gitu ya. Allah bisa hadir sampai sedemikian rupa. Tidak mungkin Allah ada hadir di tempat ini. Pada waktu kita melakukan kesalahan, kita punya argumen secara kedagingan, sifat manusia yang berdosa itu akan berkata, Allah tidak tahu kok, tidak apa-apa. Ular bilang, ini buah pengetahuan yang baik itu kalau kamu makan mati kan? Enggak. Kamu kalau makan, matamu akan terbuka dan sama seperti Allah. Oh iya tak. Dia lihat-lihat, Allah nggak ada di sini. Apa yang ditawarkan si ular itu menggiurkan, saudara. Dia lupa Allah itu maha hadir, Allah itu maha tahu. Dia sabet, dia makan, kasihkan Adam, jatuh ke dalam dosa. Waktu Allah cari Hawa dan Adam di Taman Eden, Hawa dan Adam, di manakah engkau? Apakah pertanyaan itu menunjukkan Allah tidak tahu? Allah tahu. Tapi Allah ingin supaya mereka tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam dosa. Pertanyaan Allah itu menunjukkan bahwa Allah tahu. Kalau orang tua tanya kita waktu kita masih kecil, kamu lagi ngapain tadi? Atau kamu lakukan apa? Bukan dia nggak tahu, saudara. Dia tahu, dia pengen kita jujur menjawab. Dia tidak saja ada di mana-mana, dia ada di mana-mana bersamaku. Ya, artinya Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Kalau presiden, kalau orang-orang penting itu ada arjudannya ya, di sampingnya ya. Tapi itu juga terbatas, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ada. Kesaksian Bu Lucy Lim yang kemarin mengenai, kalau nggak salah dia juga sebutkan di kebaktian doa. Dia bilang kalau setiap kali mau kemoterapi dia bawa satu pendamping temannya masuk gitu kan. Tapi waktu masuk ruang operasi, no one can. Tidak ada seorang pun yang dapat mendampingi dia. Waktu masuk di situ, rasa takut sudah mulai ada. Siapa tidak takut, begitu kan? Masuk ke ruang operasi. Nah, di dalam doanya ada jawaban. Kamu tidak sendiri. Tuhan bersamamu. Itulah Tuhan yang dia sembah, yang diimani. Bahwa Tuhan bersama dia. Tuhan hadir di tengah-tengah dia. Saudara, waktu World Church Center 11 September 2001, 23 tahun yang lalu kejadian ini, kesaksian-kesaksian
orang yang masih hidup ini, ya banyak orang cerita. Dan kalau saudara lihat search di Google itu tentang kisah orang-orang yang mengalami tentang robohnya World Trade Center ini. Salah satunya sebut saja namanya Mike. Waktu World Trade Center ini roboh, ya ada sebagian orang itu punya kesempatan untuk lari keluar dari gedung, termasuk Mr. Mike ini ya. Tapi akhirnya tidak juga lolos. Karena rubuhan dan runtuhan gedung itu luar biasa sekali. Jadi dia itu ditimpa sama tiang-tiang besar dan di depannya juga sudah banyak reruntuhan, tidak mungkin bisa keluar. Dan dia kejepit. Pada waktu itu dia mengatakan, pasti saya mati. Lalu bagaimana ya? Nggak ada orang yang bisa menolong dia. Nah, secara naluri dari manusia, waktu dalam keadaan genting dan takut, biasanya ingat Tuhan. Lalu dia berdoa, tapi dia tahu bahwa dia adalah orang yang bukan orang Kristen seperti orang yang mau ke gereja. Enggak. Dia tuh orang yang tidak beribadah. Dia tahu dia adalah orang yang berdosa. Makanya dia berdoa, Tuhan, dia mengatakan, kalau boleh, waktu saya mati, jasad saya ditemukan. Itu doa ya. Saya tahu saya orang berdosa. Tapi kalau boleh, nanti waktu saya mati, jasad saya diketemukan. Memang dia sudah pasti mati. Tidak mungkin tidak mati. Tapi di dalam kepanikan itu saudara ya semakin takut ya. Lalu dia revisi lagi doanya. Ada kesempatan ya. Revisi maksudnya revisi itu nambah lagi. Tuhan kalau boleh Tuhan, kalau boleh ya saya matinya di rumah sakit saja. Supaya saya masih punya kesempatan terakhir berkumpul dengan keluarga. Ampuni dosa saya Tuhan. Saya tahu saya tidak layak. Ya memang dia tidak layak. Siapa dia? Dia tidak pernah seperti mungkin saudara berdoa melayani hidup yang beribadah, tidak. Dalam keadaan seperti ini minta tolong sama Tuhan. Tapi setiap kali dia berdoa dia merasa akan kedamaian, lega gitu saudara. Wes mati-mati enggak apa-apa. Terakhir saudara punya kesempatan, dia tahu bahwa ini mungkin akan, ya waktu mati ini sudah dekat. Dia revisi lagi doanya saudara. Dia bilang, Tuhan kalau boleh, saya dikasih kesempatan hidup. Tapi saya tahu bahwa saya ini orang berdosa tidak layak mendapatkannya. Tapi kalau boleh Tuhan, saya dikasih hidup. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Doa di dalam keadaan orang yang tulus, dalam keadaan papa dan miskin. Kata Daud, korban sembelihan yang paling baik adalah hati atau jiwa yang hancur. Jiwa yang hancur, jiwa yang merasa papa miskin tidak berdaya, hanya bergantung pada Tuhan. Bagaimana dia bisa selamat saudara? Tim evakuasi lewat di situ, di luar lihat ruangan runtuhan itu ada sinar pantulan dari helm saudara. Ada sinar dari pantulan. Begitu tim evakuasi melihat ini pasti ada orang ini karena ada helm. Jadi mereka bergegas masuk situ. Coba buang-buang. Ketemu orang ini diangkat, diselamatkan. Kalau saudara dalam keadaan genting dimanapun juga mau operasi mau apa, percaya Allah itu hadir loh saudara. Allah hadir di tempat kita masing. Allah itu maha hadir. Suatu hal yang sangat indah ya bila kita mempelajari tentang kemahahadiran Allah. Kita harus berpikir secara positif tentang kemahahadiran Allah. Baik untuk diri kita.
Dan Allah menuntun hidup kita. Dia menuntun kita tanpa batas menurut Daud, pengalaman Daud yang luar biasa. Bagaikan sayap fajar dan kemanapun aku pergi, tangan Tuhan menuntun aku pergi dan memegang aku. Ya, pokoknya 100% aman saudara, kalau Tuhan menuntun dia. Kalau kita di gereja kita merasa kita dekat dengan Tuhan ya, kita tidak takut Tuhan ada di samping kita. Begitu kita keluar dari gereja atau di rumah tempat yang gelap, kita mulai takut. Apalagi keluar kota atau tempat yang agak terpencil, hati kecil kita tambah takut lagi. Kemahahadiran Allah yang kita pelajari, yang kita ketahui, sepertinya hilang. Nah, bagaimana kita menghayati kemahahadiran Allah itu? Bukan pada waktu di gereja seperti terang begini, ya. Waktu di gelap, waktu yang jauh pun kita juga harus merasakan Allah hadir di tengah-tengah kita. Nah, makanya di ayat yang ke-11-12 Daud mengatakan begini. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja mengelingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun bukan kegelapan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang, saudara. Jadi meski kegelapan melingkupi aku, terang menjadi gelap di sekelilingku, gitu ya. Tapi Allah hadir. Ketika Allah hadir, malam itu menjadi terang. Terang itu menjadi kegelapan itu menjadi siang. Dengan kata lain, Allah itu maha hadir di dalam kehidupan kita. Meskipun Anda merasa Anda dalam kegelapan, ketika Allah hadir, tidak ada kegelapan. Saudara ingat Kejadian pasal 1 ayat 1, Alkitab mengatakan bumi belum berbentuk, gelap gulita. Bumi belum berbentuk dan gelap gulita. Gak ada cahaya, gak ada matahari. Begitu Allah hadir dan rohnya melayang-layang di situ. Artinya ada kehadiran Allah. Dan ketika Allah menciptakan terang dan terang itu jadi. Di mana ada Allah, di situ terang. Di mana ada Allah, di situ tidak ada kegelapan. Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus juga mengatakan, aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi orang yang di dalam Kristus Yesus sebetulnya tidak ada kegelapan. Orang yang tidak memiliki Kristus justru selalu ada kegelapan. Allah Maha Hadir menyatakan terang itu selalu ada di samping kita. Allah hadir di samping kita. Walaupun kita di dalam tempat yang gelap. Dialah Tuhan menolong, memimpin kita memahami kemahahadiran Allah. Yang membawa damai dan tenang. Karena terang itu sendiri membawa kita merasa nyaman, tenang dan damai. Saudara masih ingat formula berkat Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Ya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kehadiran Tuhan itu memberikan kenyamanan, kesegaran, kedamaian. Kalau orang itu dekat dengan Tuhan, dia akan selalu nyaman dan damai. Kalau kita jauh dengan Tuhan, kedamaian, ketenangan itu hilang dari diri kita.
Bagaimana kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan? Kita harus banyak berdoa, membaca firman Tuhan. Beda dengan orang yang tidak berdoa dan tidak membaca firman Tuhan. Ketenangannya, kenyamanannya, kedamaiannya tidak akan sama, saudara. Kalau saudara tiap hari berdoa, bangun ya doa dengan sungguh-sungguh, pasti ada kelegaan, ada rasa kedamaian. Meskipun ada beban, ada pikiran, rasanya setelah doa lega gitu, saudara. Yang terakhir kita lihat implikasinya ya. Yang pertama, bagaimana kita memahami kemahatauan dan kemahadiran Allah. Ya, it encourages you to live with integrity even when no one is watching. Maksudnya kalau kita sudah memahami dan mempelajari Mazmur 139, ya, mendorong Anda untuk hidup dengan integritas sekalipun tidak ada orang yang memperhatikan. Itulah Daud. Daud membuat syair ini ya begitu luar biasa. Supaya kita bukan hanya membaca Mazmur ini, tapi juga mendorong kita supaya hati-hati menjalani hidup kita. Hati-hati di lalu lintas. Ada lampu merah, jangan dilanggar karena ada CCTV. Hati-hati kita menjalani hidup. Pelayanan kita, apapun yang kita katakan, apapun yang kita janjikan, ingat Tuhan Maha Hadir, Maha Tahu. Yang kedua, His constant presence bring peace, knowing you are never alone. Kehadirannya senantiasa membawa damai. Ketahuilah Anda tidak pernah sendirian. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Tuhan. Ya, kadang kita menjauh Tuhan, tapi Tuhan selalu membuka diri kita dan kembalilah, pulanglah bersama Dia. Karena Tuhan akan memberikan kedamaian, ketenangan di dalam kehidupan kita. Kemahatauan Allah dan kemahadiran Allah itulah yang membuat kita supaya hidup lebih berkualitas, hidup lebih hati-hati, hidup takut akan Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita tidak luput dari banyak kesalahan. Kadang kita tidak serius, kadang kita tidak sungguh-sungguh menghayati hidup kita. Mari kita belajar dari Mazmur ini, mulai hari ini kita harus bisa menyadari dan menghayati kemahahadiran Allah dan kemahatauan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sebagai pekerja Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, baik di kantor, di rumah, di gereja, dimanapun juga ingat, Tuhan itu Maha Tahu dan Maha Hadir. Biarlah kita boleh menunjukkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang memahami, yang mengerti tentang kemahatauan dan kemahadiran Allah. Marilah kita berdoa untuk diri kita supaya kita memiliki kehidupan yang berintegritas, hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami menyerahkan firman-Mu yang telah kami pelajari. Biarlah bukan itu hanya sebagai pengetahuan dan perenungan saja, tetapi Tuhan menolong kami bagaimana kami mewujudkan hidup sebagai indikasi kami adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Hadir di setiap aspek kehidupan kami. Engkau pimpin, Kau sertai kami ya Tuhan, supaya kami dapat menghayati kemahahadiran dan kemahatauan Allah dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami yang kami syukuri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih.